Hei, ibu-ibu, udah pada tahu belum? Kalau masak, nyuci, beberes rumah, itu bukan tugas ibu, tapi tugasnya suami. Masa sih? Pengen tahu? Yuk, simak videonya sampai habis. Oke, kenapa saya buat video ini? Jadi awalnya tuh saya lagi scroll medsos, kemudian ada video tentang penjelasan bahwa sebenarnya tugas-tugas pekerjaan yang ada di rumah itu, pekerjaan rumah tangga yaitu masak, nyuci, nyetrika segala macam itu bukan tugasnya istri, melainkan tugasnya suami. Awalnya saya menganggap bahwa masa sih ini kayaknya dia cari pembenaran aja deh. Ini kayaknya dia pengen lepas tugas aja deh. Tapi ternyata karena kan biasanya gitu ya algoritma medsos, kalau sekali nonton video full akan muncul video-video serupa yang lain. Ternyata banyak yang bicara, bahkan ustadz-ustadz, terus saya pernah dengar juga dari Habib, itu ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, ini membuat saya penasaran dan mencari tahu apakah benar apa yang beliau-beliau katakan itu. Nah, akhirnya saya sudah tahu kebenarannya, maka saya ingin sharing kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, karena saya penasaran dan ingin belajar, maka saya mencari lagi informasi-informasi lain dari ulama-ulama yang lain, termasuk di dalamnya dari Habib Utsman, Buya Yahya, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Tapi yang saya temukan itu potongan-potongan video, sehingga saya nggak tahu sebelumnya membicarakan apa, kemudian selanjutnya membicarakan apa. Sampai akhirnya ada sebuah video yang saya ingin share kepada teman-teman, bahwa ini saya rasa cukup nih untuk jadi bahan pertimbangan atau bahan penguat bagi teman-teman. Dan akhirnya saya menemukan video Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau adalah ulama besar, pengajar Masjid Nabawi, dan imam besar di Masjid Quba. Di antara permasalahan rumah tangga ini, yang sering diperbincangkan oleh para ulama adalah hukum seorang istri mengurusi urusan rumah tangga. Para ulama telah bersepakat bahwa seorang istri yang membantu suaminya mengurusi rumah tangga adalah baik. Ia akan diberi pahala, ia juga pantas diberikan ucapan terima kasih, dan suatu perbuatan yang pantas untuk dimotivasi. Akan tetapi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah hukum terhadap istri melakukan hal tersebut termasuk kepada hukum yang wajib atau tidak wajib? Sebagian ulama dari beberapa ulama dari kalangan Malikiyah, kemudian banyak dari ulama Syafi'iyah, kemudian juga banyak dari ulama Hanabilah dapat bahwa urusan-urusan tersebut adalah tidak wajib. Landasan utamanya adalah hal-hal tersebut tidak terkandung dalam akad nikah. Akad nikah hanya berisi tentang kewajiban istri melayani suami dalam urusan ranjang, bukan pengurusan dalam rumah tangganya. Namun sebagian ulama lain seperti dari Hanafiyah, sebagian besar ulama dari Malikiyah, kemudian sebagian kecil ulama Syafi'iyah, dan sebagian kecil dari ulama Hanabilah, mereka mempunyai pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa seorang istri itu wajib membantu suami dalam mengurusi urusan rumah tangga. Ini dilandasi bahwa putri Nabi pun, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wardaha, beliau juga melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah. Dan kisah ini ada di dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menyatakan bahwa Fatimah radhiyallahu an wardaha pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta seorang pembantu. Maka Nabi bersabda, "Maukah engkau aku beritahu sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Sebelum tidur engkau bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali." Lantas Ali radhiyallahu an berkata, "Setelah itu aku tidak pernah meninggalkan wasiat Nabi." Kurang lebih begitu bunyi hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hadis riwayat Bukhari Muslim adalah termasuk hadis sahih, di mana tingkat dari kesahihannya itu adalah yang paling tinggi karena termasuk hadis muttafaq alaih. Pada hadis ini Fatimah radhiyallahu an membantu
urusan rumah tangga suaminya, padahal beliau adalah seorang yang mulia, yaitu putri seorang Rasulullah. Kisah lain, jadi ceritanya Fatimah itu datang mengadu kepada ayahnya, namun pada saat itu Nabi sedang tidak ada, sehingga Fatimah berbicara kepada Aisyah. Kenapa Fatimah meminta pembantu kepada Nabi? Kenapa tidak meminta kepada Alinya saja? Karena pada saat itu Ali adalah seorang yang miskin, sehingga Fatimah meminta bantuan kepada ayahnya. Beliau mengadu kepada Aisyah tentang keadaan tangannya karena terlalu banyak menggunakan aroha. Dahulu wanita banyak menumbuk gandum menggunakan aroha. Aroha adalah alat penumbuk yang bawahnya terbuat dari batu besar. Dulu Fatimah radhiyallahu an juga menumbuk gandum dan memanggang roti sehingga meninggalkan bekas pada tangannya. Dalam hal ini, Nabi tidak mengikuti permintaan putrinya, tetapi Nabi menegaskan agar Fatimah tetap membantu Ali dalam mengurusi urusan rumah tangga, meskipun Fatimah termasuk kepada golongan orang yang mulia. Dan Nabi pun tidak mewajibkan kepada Ali untuk mendatangkan seorang pembantu. Nah, dari kisah inilah maka dijadikan landasan utama bahwa seorang istri itu wajib membantu urusan rumah tangganya. Pada kenyataannya, banyak sekali suami yang ingin diperlakukan bak seorang raja. Jadi hanya ingin dilayani saja. Contoh nih ya, contoh sehari-harinya misalnya, "Ma, ambilin minum dong. Ma, ambilin makan dong. Ma, masakin air dong. Ma, baju aku udah disetrika belum? Ma, baju aku udah dicuci belum? Ini jemuran kenapa udah 3 hari nggak diangkat-angkat? Ini rumah kenapa berantakan banget? Kamu seharian ngapain aja? Hei, aku tuh capek loh cari duit. Kamu kenapa boros banget? Kenapa uang belanja tanggal segini udah habis lagi?" Nah, jelas nih ya, misalnya tuh istri lagi cuci piring, oke, terus, "Mak, tolong dong ambilin ini, tolong dong ambilin itu." Bapak nggak lihat istrinya lagi cuci piring, lagian kan bisa ngambil sendiri. Sedih banget tahu Pak, itu istri atau pembantu rumah tangga. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah seperti itu. Beliau tidak pernah minta dilayani, bahkan beliau tidak segan-segan membantu dan bekerja sama dengan istrinya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Beliau juga menjahit bajunya sendiri loh. Hadis dan hak mereka, istri-istri atas kalian adalah menafkahi mereka dan menyandangi mereka dengan cara-cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Di dalam ceramahnya Buya Yahya mengatakan bahwa Imam Ali pernah berkata, "Keindahan hidupmu adalah di saat engkau bisa menjadikan dirimu budak pasanganmu, bukan merasa dirimu diperbudak." Hei suami, jadilah engkau budak untuk istrimu. Hei istri, jadilah engkau budak untuk suamimu. Maknanya adalah semua punya kiat untuk berkhidmat atau melayani pasangannya. Ujungnya adalah puncak keindahan. Nanti jadi rebutan nyapu. Ini aku aja yang nyapu. Enggak, jangan sayang, aku aja yang nyapu. Istrinya mau cuci Istrinya mau cuci piring. Enggak usah sayang, biar aku aja yang cuci piring. Kalau semuanya dilandasi atau dijalani dengan cinta dan kasih, tidak akan ada yang namanya tuntut-menuntut urusan rumah. Gak ada yang namanya, ini kan urusan kamu, kerjaan kamu, kerjainlah sendiri. Aku kan udah capek di luar cari duit, ya. Atau mungkin ada istri yang bilang gini, orang kata Ustadz juga, urusan kerjaan rumah tuh bukan urusan istri kok, urusannya suami, ya kamulah yang kerjain. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan, karena dari mawaddah ini, yaitu cinta dan kasih, nanti akan melahirkan yang namanya sakinah, yaitu tenang dan tentram. Kalau kehidupan rumah tangga sudah tenang dan tentram, nanti akan mendatangkan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya semua dikerjakan bersama. Dari awal pernikahan sudah dibicarakan, bahkan jauh-jauh hari sebelum pernikahan harus menyatukan visi dan misi dulu dalam pernikahan. Jangan sampai nanti ada perdebatan atau permasalahan. Sebenarnya ini permasalahan yang bisa dibicarakan, tapi karena sebelumnya tidak ada yang namanya diskusi, maka timbullah permasalahan-permasalahan yang lain yang nanti malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jika suami mampu untuk membayar jasa orang lain untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu baik.
Tapi jika suami belum mampu untuk membayar orang lain, maka lakukanlah bersama, bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Ketika istri mencuci baju, suami menjemur baju. Ketika istri memasak, suami mencuci piring. Ya, artinya saling tolong menolong dalam urusan rumah tangga. Toh seorang istri yang baik, yang soleha itu pasti akan melayani suaminya dengan baik tanpa diminta, ya. Misalnya papa pulang kerja capek, tanpa papa minta diambilin minum, seorang istri yang hatinya tenang dan bahagia, dia akan dengan senang hati memberikan minum kepada papa, ya. Jadi selama suami menghargai apa yang dikerjakan istri, istri juga akan membalikan yang lebih kepada suami. Apapun yang engkau berikan kepada perempuan, maka ia akan membuatnya lebih besar. Jika engkau memberinya sperma, ia akan memberimu bayi. Jika engkau memberinya sebuah rumah, ia akan memberimu sebuah tempat tinggal. Jika engkau memberinya bahan-bahan makanan, maka ia akan memberimu makanan yang telah dimasak. Jika engkau memberinya senyum, ia akan memberikan hatinya kepadamu. Dia, seorang perempuan, istrimu, dia akan selalu melipat gandakan dan membuat lebih besar apa yang engkau berikan kepadanya. Maka, jika engkau memberinya omong kosong, maka bersiaplah untuk menerima 1 ton sampah kotoran. Dan berlakulah yang baik kepada wanita, sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika engkau meluruskannya dengan paksa, maka akan patah. Tapi, jika engkau membiarkannya, maka akan tetap bengkok juga. Oleh karena itu, berlakulah yang baik kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Istri dimuliakan, suami diutamakan. Dan saya sih berharap semoga konten ini bermanfaat ya untuk pasangan suami istri, supaya di dalam rumah tangga kita semua terwujud yang namanya sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.